Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kita dalam suasana hari Natal. Untuk itu kita akan menaikkan beberapa pujian dalam suasana Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Malam Kudus. Terima kasih Tuhan atas kelahiran Tuhan di dunia ini. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami. Malam kudus, sunyi senang. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal laju, jaga anak yang maha tujuh. Anak gembala ada di dalam malam. Lihatlah di Efrata terang besar, waktu dan rasul Dawi megang. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur dan mengingat akan kelahiran Tuhan. Tuhan kami yang telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah umat-Nya. Sungguh luar biasa Tuhan, cinta kasih-Mu kepada umat-Mu. Engkau menuntun dan menjaga kehidupan umat-Mu agar kami semua dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Terima kasih sekali Bapa yang di surga. Terima kasih juga Tuhan Roh Kudus. Patutlah bergembira bagi dunia yang telah tercerah dari Allah diberi masih. Jadi pohon jadilah pohon
salah satu ujian kembali. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terangnya ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, dan sama seperti biasanya kita akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Yesus Memilih Yudas. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas penjagaan Tuhan tadi malam dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terus akan menguatkan iman percaya kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh umat Kristen tentang Yudas. Mengapa Yesus memilih Yudas sebagai penjaga uang atau boleh dikatakan sebagai kasir? Ya, Alkitab juga mencatat bahwa Yudas sering mengambil uang kas, yaitu di Yohanes 12 ayat 6. Ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah
adalah apakah Yesus tidak tahu kalau Yudas adalah seorang pencuri uang, atau Yudas adalah seorang yang berakhlak tidak baik, ya, akhlaknya jelek Yudas itu, ya. Kan Yesus adalah Tuhan, ya. Seharusnya Yesus tahu, karena dia adalah yang maha tahu, ya. Tentu jawabannya yang mau saya katakan adalah Yesus tentu saja tahu bahwa Yudas adalah seorang pencuri uang kas, atau orang yang tidak memberi akhlak yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Yesus tahu, mengapa Yesus masih mengangkat Yudas sebagai murid, bahkan sebagai penjaga kas? Ya, pertanyaan inilah selalu ditanyakan kepada umat Kristen, dan banyak di antara kita yang tidak dapat menjawabnya dengan baik, ya. Bahkan Yudas tidak hanya dikatakan sebagai pencuri, tetapi juga sebagai seorang pengkhianat, ya. Lukas 6 ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat, ya. Kalau kita berpikir menurut akal sehat manusia, predikat atau gelar untuk Yudas ini sungguh sempurna sebagai murid yang jahat, ya. Sudah mencuri uang, dia berkhianat pula, ya. Lalu apa alasan Yesus masih tetap memilih dan mengangkat Yudas sebagai murid maupun penjaga kas? Ya, itulah sebabnya mengapa dikatakan Tuhan Yesus itu maha baik, ya. Yesus tidak menghukum atau membinasakan Yudas ketika itu juga, ya. Tetapi Yesus memilih untuk memberikan kesempatan kepada Yudas atau orang-orang berdosa lainnya sama seperti kita, ya. Yesus tidak memilih atau hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak bercacat, tetapi justru Yesus datang mencari mereka yang berdosa, ya. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Yesus jelas mengetahui semua keburukan daripada Yudas, tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat, ya. Sama seperti kita, ya. Pertanyaan yang sama juga dapat kita lontarkan terhadap diri kita sendiri, ya. Mengapa Yesus memanggil kita? Ya, mengapa Yesus kita yang dipanggil dan dipilih oleh Allah sebagai umatnya? Ya, apakah karena itu semua kehebatan kita, kejujuran kita, kesempurnaan hidup kita? Tentu saja tidak jawabannya, ya. Kebanyakan dari kita hanya melihat sisi buruk dari Yudas saja tanpa mau melihat apa maksud daripada Allah, ya. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lebih baik daripada Yudas. Untuk itu, marilah dalam suasana Natal ini kita lebih banyak melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita untuk tahun berikutnya? Mari kita renungkan bersama. Apakah kita ingin seperti Yudas yang sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi kita tidak mempergunakannya dengan baik? Jangan pernah berpikir bahwa kita terlalu kotor atau terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Ingat Matius 12 ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, ya. Jadi saya ulangi lagi, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Tuhan kita itu tidak hanya memperbaiki sesuatu yang sudah rusak, ya, yang sudah tidak berharga lagi, tetapi Tuhan kita akan menjadikan kita, yaitu orang-orang berdosa, untuk memperoleh kemenangan, yaitu kita dapat kembali dalam tujuan utama penciptaan manusia, yaitu masuk dalam kerajaan sorga atau hidup dalam kekekalan, ya. Begitulah maka dikatakan ia akan menjadikan kita sebagai pemenang, ya. Pertanyaan lain yang jarang sekali timbul adalah apakah perbedaan antara Yudas dan Simon Petrus? Kalau kita membandingkan kesalahan ataupun dosa dari kedua murid tersebut, jelas
dosa Simon Petrus jauh lebih berat, ya, karena Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, ya. Namun seringkali kita mengabaikan hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ya, masih beruntung bagi Simon Petrus karena dia menyangkal Yesus ketika Yesus masih sebagai anak manusia, ya, sehingga dia tetap memperoleh pengampunan. Jika ketika itu Yesus sudah bangkit dan berkedudukan di samping kanan Allah, tentu Simon Petrus tidak akan mendapatkan pengampunan, ya. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu terhadap melawan anak manusia, ia akan diampuni, ya. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, ya. Jadi kita harus berhati-hati dan teliti di dalam menafsirkan firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa melawan anak manusia itu berarti bahwa Yesus sedang menonjolkan sisi kemanusiaannya. Sedangkan jika Yesus mengatakan anak Allah, maka ketika itu berarti Yesus sedang menonjolkan sisi keilahiannya, ya. Jadi dalam kasus Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dia mendapatkan pengampunan. Jika kita membandingkan dosa Petrus dengan dosa Yudas, tentulah menurut saya dosa Petrus jauh lebih besar, ya. Minimal ada 3 alasannya. Yang pertama yaitu Yudas walaupun mencuri kas murid-murid Yesus, tentu itu adalah masih kepunyaan manusia. Kas itu kepunyaan manusia, ya. Walaupun tentu ada yang menafsirkan bahwa itu milik Tuhan Yesus, namun saya lebih suka menafsirkan sebagai milik manusia. Sebab Tuhan Yesus sebagai Allah, dia tidak memerlukan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kedua yaitu Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itu juga hanya dosa biasa, sebab tanpa perbuatan Yudas pun Yesus memang harus mati di kayu salib, ya. Sebab itulah tujuan kedatangan Yesus di dunia ini, untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi perbuatan Yudas itu bukan merupakan sebab utama, tetapi hanya sebagai sarana saja. Pembunuhan Yesus itu sebenarnya ya sudah dirancangkan oleh tua-tua agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Yudas hanya dipakai saja, ya. Yang ketiga itu perbuatan Yudas disebabkan oleh karena pengaruh daripada iblis, ya. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Jadi perbuatan Yudas dalam menjadi pengkhianat sebenarnya bukanlah atas kemauannya sendiri, tetapi karena kelemahan iman dia, ya. Akhirnya iblis mampu mengendalikan pikiran Yudas. Namun tetap saja perbuatan tersebut adalah perbuatan berdosa. Namun saya kira kita semua sepakat bahwa dosa Yudas akan mendapatkan pengampunan karena perbuatannya itu. Sedangkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali untuk peristiwa yang sama dan waktu yang tidak terlalu lama, ya. Yang membedakan antara Yudas dan Petrus adalah Petrus setelah mengetahui dirinya berdosa, dia bertobat dengan cara yang benar, ya, yaitu menyesali dirinya dan mempersembahkan sisa-sisa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, yaitu melakukan pemberitaan firman Tuhan, menuai jiwa yang sangat banyak sekali, ya, dimenangkan jiwa-jiwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika mati pun dia melakukan hal yang ekstrim, yaitu disalib dengan terbalik karena dia merasa bahwa dia tidak pantas disalib sama seperti Yesus, ya. Itulah penyesalan daripada Petrus, ya. Sebaliknya Yudas menyesali perbuatannya dengan cara yang tidak benar. Dia melemparkan, memang mengembalikan uang yang didapatnya, tetapi dia lalu menggantung diri. Inilah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, bulu
yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, tetapi dia akan menjadikan hukumnya sebagai pemenang. Dan yang itu yang dilakukan oleh Petrus, ya. Pelajaran apa yang dapat kita tarik oleh peristiwa tersebut? Sebagai manusia yang lemah, tentu kita sering jatuh ke dalam dosa. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus bangkit, bertobat, dan jangan pernah menengok ke belakang, ya, untuk mengingat dosa-dosa lama kita. Mata kita harus tertuju ke depan, dan pikiran kita atau pengharapan kita hanya kita gantungkan kepada Tuhan Yesus. Teruslah berbuat untuk kemuliaan-Nya dan menangkanlah hukum-hukumnya. Perbuatan untuk kemuliaan Tuhan itu jangan hanya ditafsirkan sebagai melayani Tuhan saja, sebab tidak semua orang dipanggil untuk tugas tersebut. Tetapi kita sebagai murid-murid Yesus, yaitu melakukan perbuatannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar orang lain dapat melihat perbedaan antara umat atau murid Yesus dengan orang-orang dunia. Itulah yang disebut dengan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam suasana Natal ini, kita juga terus mengingat kebaikan Tuhan terhadap kita, sehingga kita terus dapat menaikkan korban syukur kita, dan terus menerus bersyukur kalau kita telah dipanggil sebagai murid-Nya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami, umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Engkau yang selalu memberikan pengampunan kepada kami. Dengan apa kami harus membayarnya Tuhan? Hanya hati, hidup kami yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Sekarang kini saatnya lagi kita untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mengangkat hidup kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Hidup kami bagaikan bulu yang terkulai Tuhan, namun tidak dipatahkan oleh Engkau. Sumbu yang seakan segera padam juga tidak akan dipadamkan, tetapi Engkau akan membuatnya menjadi lebih indah Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, Kau setuju gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, Kau setuju gambarnya. Sungguh terlalu indah Kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Dia telah relakan segala kalahnya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami sudah berada di penghujung acara pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk terus beribadah di hadapan Tuhan. Jingle bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, towards the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail rooms, making spirit glad. What a fun it is to ride and sing a sleigh kingdom tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in this one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride this one-horse open sleigh. Now the ground is wide, work it while you're young. Take the girls tonight, sing this sliding song. Let a bird away, drop before his feet, and get him to a pony sleigh, and you will take the lead. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride this one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride this one-horse open sleigh. It is to ride this one-horse open sleigh. Demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama dengan waktu yang sama pula. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.